Pada zaman tiga kerajaan di Cina, perang dan pemberontakan tiada akhir. Kaisar dan bangsawan menghadapi ancaman pembunuhan secara terus-menerus. Untuk bertahan hidup, diam-diam mereka mempekerjakan seorang pengganti dirinya yang dikenal sebagai Shadow. Shadow melayani tuannya dengan berani dan mempertaruhkan hidupnya dengan memeluk kematian. Halo Movie Mania, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Shadow. Ini adalah cerita tentang seorang Shadow, seseorang yang bekerja menggantikan peran tuannya tanpa diketahui siapapun. Film yang dirilis tahun 2018 ini disutradarai oleh Zhang Yimou, dibintangi oleh Deng Chao sebagai Komandan Ziyu atau Zing, Hu Jun sebagai Yang Chang, Cheng Kai sebagai Raja Pei, Guan Xiaotong sebagai Putri Jingping, serta Liu Wu sebagai Yan Ping. Sebelum berlanjut, saya perlu mengingatkan terlebih dahulu bahwa ini adalah konten dengan full spoiler. Dan jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini menjadi lebih baik. Suatu hari, penasihat kerajaan Pei melaporkan pada raja bahwa Komandan Ziyu telah pergi ke kota Jingzhou, kota milik kerajaan Pei yang telah diduduki oleh kerajaan Yang. Raja marah atas kepergian Komandan Ziyu ke kota Jing tanpa sepengetahuannya. Dia memerintahkan agar Ziyu menghadapnya apabila sudah kembali. Setelah beberapa hari, Komandan Ziyu kembali dan langsung menghadap raja. Di dalam ruangan raja, adik perempuan raja, Jingping, dan istri Komandan Ziyu atau yang akrab dipanggil Nyonya sedang meramal nasib kerajaan. Seperti yang diramalkan bahwa setelah 7 hari hujan mereka akan menang melawan kerajaan Yang. Komandan Ziyu datang disambut desakan raja atas apa yang telah dilakukan oleh Komandan Ziyu dengan datang di kota Jing tanpa sepengetahuannya. Komandan Ziyu menjelaskan bahwa dia telah menantang Komandan Yan Chang untuk bertanding. Apabila Komandan Yang kalah, maka dia wajib mengembalikan kota Jing. Raja kesal dengan keputusan Komandan Ziyu yang tanpa meminta izin darinya. Raja selama ini merasa tidak mampu mengalahkan kerajaan Yang dianggapnya terlalu kuat. Maka selama ini dia menjalin aliansi dengan kerajaan Yang dan membuat perjanjian damai agar mereka tidak menyerang kerajaan Pei. Akhirnya, untuk mengakhiri perdebatan itu, Komandan Ziyu bersedia menerima hukuman di pengadilan kerajaan. Sebagai permohonan maaf pada Komandan Yang, raja berencana menikahkan adik perempuannya dengan putra Komandan Yang, yaitu Yan Ping. Penasihat kerajaan diberi tugas menegosiasikan rencana itu pada Komandan Yang. Setelah kembali ke rumahnya, Komandan Ziyu melakukan ritual membuat luka di tubuhnya bersama Komandan Ziyu yang asli. Ya, Komandan Ziyu yang asli. Ternyata Komandan Ziyu yang asli saat ini sedang mengalami cedera kelumpuhan setelah pertarungan terakhirnya melawan Komandan Yang. Demi mewujudkan ambisinya merebut kembali kota Jing, dia menggunakan seseorang sebagai bayangannya atau Shadow yang ditugasi menggantikan perannya sebagai komandan tanpa seorang pun yang tahu kecuali istrinya. Orang tersebut bernama Jing, sama dengan kota yang ingin direbutnya kembali. Hari ini Jing harus melakukan ritual membuat luka yang sama dengan luka yang ada pada tubuh Komandan Ziyu untuk mengelabui semua orang. Jing merasa berhutang budi pada Komandan Ziyu karena telah menolongnya saat dia terlantar dan memberinya tempat tinggal di rumahnya. Selama ini dia dilatih dengan keras agar menguasai teknik bela diri dan teknik perang yang sama dengan Komandan Ziyu untuk dipersiapkan menjadi bayangannya atau Shadow. Dia dijanjikan untuk kembali berkumpul bersama ibunya di kota Jing yang telah difasilitasi tempat tinggal oleh orang suruhan Komandan Ziyu, dengan syarat dia harus mengalahkan Komandan Yang dengan identitas Shadow sebagai Komandan Ziyu. Komandan Ziyu dengan keadaannya yang sudah setengah lumpuh tidak dapat meninggalkan tempat rahasia di mana dia bersembunyi selama ini. Perannya sebagai Komandan Ziyu telah digantikan oleh Jing yang hanya diketahui oleh istrinya. Semua orang tidak menyadari bahwa Komandan Ziyu saat ini sebenarnya hanyalah seorang Shadow. Dalam kehidupan rumah tangganya, Komandan Ziyu harus merelakan Jing dan istrinya tinggal serumah. Namun Jing sangat menghormati tuannya. Setiap malam mereka tidur secara terpisah. Tindakan mereka dipantau secara diam-diam oleh Komandan Ziyu dari balik ruangan rahasia. Keesokan harinya, Shadow Komandan Ziyu mendatangi pengadilan kerajaan. Dia mengakui tindakannya menantang Komandan Yang dan merusak aliansi adalah tindakan yang tidak mematuhi raja, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Seharusnya Komandan Ziyu harus menghadapi hukuman penggal, akan tetapi atas jasanya yang sangat besar, maka raja akhirnya memberi hukuman melepas semua gelar dan pakaian kehormatannya, sehingga kini Komandan Ziyu hanyalah warga sipil biasa. Raja mengingatkan semua pejabat istana supaya tidak pernah menyinggung soal perang dengan aliansi. Komandan Ziyu melatih Jing bagaimana cara mengalahkan Komandan Yang pada saat pertarungan nanti. Nyonya mengamati mereka yang sedang berlatih. Jing masih kesulitan untuk mengalahkan jurus pedang Komandan Yang dalam 3 babak.
Komandan Ziyu memarahi Jing yang selalu gagal dalam berlatih. Dia menganggap Jing tidak serius dalam berlatih. Setelah bernegosiasi dengan Komandan Yang, penasihat Lu melaporkan pada Raja Pei perihal rencana pernikahan Putri Qingping. Lamaran pernikahan itu disetujui oleh Komandan Yang, akan tetapi Yang Ping putranya memiliki ide lain, dengan akan menjadikan Putri Qingping hanya sebagai salirnya. Yang Ping memberikan belati pribadinya sebagai hadiah pertunangan apabila Raja Pei menyetujuinya. Putri Qingping marah karena rencana pernikahan itu dilakukan tanpa sepengetahuannya. Apalagi ternyata dia hanya akan dijadikan selir oleh Yang Ping. Tentu saja itu adalah penghinaan yang besar bagi dirinya dan kerajaan. Panglima Tian dan pejabat lainnya sangat tersinggung dengan rencana Yang Ping. Mereka meminta Raja menyerang Komandan Yang dan putranya. Raja mengingatkan bahwa siapapun yang berbicara ingin merebut kembali kota Jing akan dihukum penggal. Panglima Tian tidak terima dan mengatakan bahwa Raja adalah pengecut yang akan membuat kerajaan binasa. Raja kemudian memecat Panglima Tian, menyuruh pengawal melepas pakaian kehormatannya. Setelah melepas pakaian kehormatannya, Panglima Tian keluar dengan perasaan kesal dan menghina Raja. Raja membalasnya dengan memanah dirinya. Putri Qingping membela Panglima Tian. Dia menghalangi Raja yang akan memanahnya, walau akhirnya dia menerima belati dari Yang Ping. Sementara di kota Jing, Yang Chang dan Yang Ping sedang berlatih ilmu pedang sebagai senjata andalan kerajaan Yang. Yang Chang memuji putranya dengan perkembangan yang begitu pesat menguasai ilmu yang diajarkan. Dengan begitu dia layak menjadi penerusnya kelak. Yang Chang merasa heran dengan keadaan Komandan Ziyu yang baru-baru ini mengunjunginya dengan keadaan yang sehat dan mengajukan tantangan bertanding dalam 7 hari ke depan. Mengingat pada pertarungan terakhir dengannya, harusnya dia masih mengalami kelumpuhan. Sementara di tempat Komandan Ziyu berlatih dengan Jing, Nyonya setelah sering mengamati latihan mereka, akhirnya dia memahami bagaimana cara menghadapi jurus pedang Komandan Yang. Dalam filosofi Yin dan Yang, dia mengatakan bahwa senjata Payung Pei yang lembut dan fleksibel bekerja sangat baik dalam hujan. Payung Pei adalah senjata air adalah Yin, sementara senjata Komandan Yang adalah pedang yang sangat kuat dan ganas, yang melambangkan api. Api adalah Yang, jadi air melawan api, Yin melawan Yang. Jika melawan Komandan Yang dengan gerakan yang feminim, maka pasti dapat mengalahkannya. Kemudian Nyonya mencoba berlatih dengan suaminya. Pada jurus pertama, Nyonya mampu menahan pukulannya. Selanjutnya dia meminta Jing berlatih bersama Nyonya, menahan pukulannya pada jurus kedua dan ketiga. Akhirnya Jing dan Nyonya berhasil menahan pukulan kedua dan ketiga, bahkan senjata Komandan Ziyu terlempar. Mereka gembira atas keberhasilan itu. Dengan demikian mereka yakin akan dapat mengalahkan Komandan Yang dalam pertarungan nanti, serta merebut kota Jing sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Komandan Ziyu kemudian meminta Jing menemui seseorang yang akan membantunya, dan dia adalah Panglima Tian. Jing memberikan tugas kepada Panglima Tian untuk memimpin penyerangan melawan pasukan Komandan Yang. Panglima Tian tidak mengetahui bahwa yang ditemui sebenarnya adalah Jing yang berperan sebagai shadow Komandan Ziyu. Jing kemudian mengajak Panglima Tian menemui Komandan Ziyu yang asli di tempat rahasia. Ketika bertemu Panglima Tian, Komandan Ziyu menceritakan mengenai Jing. Dia juga mengatakan strategi bagaimana cara mengalahkan Komandan Yang dan pasukannya. Pada akhirnya dia mengungkapkan mengenai ambisinya ingin menjadi raja di kerajaan Pei. Setelah pulang dari tempat Komandan Ziyu, Panglima Tian melatih orang-orang jurus payung yang diajarkan Komandan Ziyu untuk menghadapi pasukan Komandan Yang. Sementara itu Komandan Ziyu bersama Nyonya dan Jing bersulang untuk merayakan rencana pertempuran yang telah lama dia rencanakan. Dia menjanjikan Jing kebebasan untuk berkumpul bersama ibunya setelah memenangkan perang. Pada malam hari seperti biasa, Jing tidur terpisah dengan Nyonya meskipun sedang berperan sebagai Komandan Ziyu. Akan tetapi Nyonya tidak dapat menahan dirinya. Dia menyadari bahwa selama ini dia diam-diam menyukai Jing. Dia akhirnya mengajak Jing tidur dengannya sebagai kenangan terakhir apabila Jing tidak kembali dari perang. Tetapi aksi mereka diketahui oleh Komandan Ziyu yang selalu memantau mereka dari balik dinding ruang rahasianya. Keesokan harinya, Jing sebagai Komandan Ziyu mendatangi tempat bertanding untuk melawan Komandan Yang. Dengan membawa perahu yang besar, Jing berdiri di atas geladak yang dilukis pola Yin dan Yang. Dia menantang Komandan Yang untuk bertanding dengannya sesuai perjanjian. Sementara itu, Panglima Tian dengan pasukannya memasuki celah-celah tebing di dasar sungai menuju kota Jing. Tidak disangka Putri Qingping ikut bergabung bersama pasukannya memasuki kota Jing. Komandan Yang dan Jing akhirnya bertanding. Apabila Jing dapat mengalahkan Komandan Yang dalam 3 jurus, maka Jing dinyatakan menang. Pada jurus pertama, Jing dapat mengalahkan Komandan Yang. Pada jurus kedua, Jing harus kalah dengan pedang Komandan Yang besar.
Pada jurus ketiga, Jing hampir menang, akan tetapi Komandan Yang memang hebat. Pedang yang telah lepas dapat ditangkapnya kembali dan melukai Jing. Sementara Panglima Tian dan pasukannya telah melancarkan serangannya di kota Jing. Sesuai rencana, awalnya mereka menyerang secara diam-diam, sehingga dapat melumpuhkan pasukan Yang. Sampai akhirnya pasukan Yang melakukan perlawanan, sehingga terjadilah pertempuran yang seimbang. Putri Qingping menghadapi Yang Ping. Dia melampiaskan sakit hatinya pada Yang Ping. Akan tetapi karena Yang Ping lebih terlatih, Putri Qingping akhirnya dapat dikalahkan. Pada detik-detik terakhirnya, Putri Qingping mengatakan dia sakit hati pada Yang Ping. Sambil berbisik, dia mengatakan akan mengembalikan belati milik Yang Ping. Di saat Yang Ping lengah, dia menikamnya sehingga Yang Ping pun tewas di sampingnya. Komandan Yang mengampuni Jing atas kekalahannya. Dia tidak bersedia melanjutkan pertandingan karena sudah menang dalam 3 jurus. Jing tidak mau berhenti sampai di situ. Dia ingin bertanding kembali hingga salah satu mereka harus mati. Komandan Yang menerima tantangan Jing. Mereka kembali berduel. Setelah Putri Qingping dan Yang tewas, Panglima Tian akhirnya menjatuhkan panji kebanggaan kerajaan Yang. Komandan Yang sangat terkejut karena itu berarti Yang Ping anaknya telah kalah. Dia menjadi emosi dan menghajar Jing dengan membabi buta. Sampai pada akhirnya Jing memiliki kesempatan untuk mengalahkan Komandan Yang dan menewaskannya. Setelah mengalahkan Komandan Yang, Jing pergi ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut karena menjumpai ibunya sudah tewas. Kemudian dia disergap oleh sekelompok orang yang dia kira adalah suruhan Komandan Ziyu. Beruntung dia akhirnya ditolong oleh orang yang mengaku disuruh oleh raja dan memintanya kembali ke istana. Raja Pei sangat terpukul melihat adiknya tewas karena mengikuti perang. Panglima Tian memberikan belatinya dan mengatakan bahwa Putri Qingping ingin membalas sakit hatinya pada Yang Ping. Raja Pei mengadakan perayaan atas kemenangan merebut kota Jing. Di tengah-tengah kesedihannya, setelah kematian adiknya, dia menyiapkan penyambutan akan kembalinya pahlawan besar Komandan Ziyu Bayangan atau Jing yang tentunya tidak diketahui oleh siapapun. Di samping itu, Raja juga mengirim orang untuk memburu Komandan Ziyu yang asli di tempat persembunyiannya. Kedatangan Komandan Ziyu Bayangan disambut baik oleh Raja dan para pejabat istana. Melihat keadaan Komandan Ziyu Bayangan masih compang-camping, Raja akhirnya menunda perayaan kemenangan. Semua pejabat diminta meninggalkan aula kecuali Komandan Ziyu Bayangan, Nyonya, dan penasehat Lu. Ternyata Raja berencana membunuh penasehat Lu di depan Komandan Ziyu Bayangan dan Nyonya, karena penasehat Lu sebenarnya adalah mata-mata yang bekerja sama dengan Komandan Yang. Setelah membunuh penasehat Lu, Raja kemudian membuka rahasia bahwa dia sebenarnya mengetahui kalau Komandan Ziyu yang ada selama ini adalah seorang shadow. Selama ini dia sengaja membiarkan seolah-olah tidak mengetahuinya. Sekarang sudah tidak perlu dirahasiakan lagi. Raja lebih menyukai Komandan Ziyu Bayangan atau Jing sebagai komandan kerajaan dan berencana menghabisi Komandan Ziyu yang asli. Dia pun menggoda Jing dan Nyonya supaya menjadi pasangan yang resmi daripada menjadi pasangan palsu. Orang yang diutus Raja menghabisi Komandan Ziyu telah kembali dengan membawa sebuah kotak yang berisi kepala Komandan Ziyu. Betapa senangnya Raja Pei bahwa yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Nyonya yang mengira itu adalah kepala suaminya menjadi syok melihatnya. Raja kemudian melihat isi dalam kotak tersebut untuk memastikan Komandan Ziyu benar-benar telah tewas. Ketika dia membuka kotak itu, dari belakang dia ditikam oleh orang suruhannya, yang ternyata adalah Komandan Ziyu yang asli. Ternyata Komandan Ziyu berhasil lolos dari percobaan pembunuhan oleh orang-orang suruhan Raja dan berhasil menipu Raja. Komandan Ziyu mengatakan bahwa Raja telah menyuruh orang-orangnya untuk menghabisi Ibu Jing dan memfitnah dirinya. Jing yang mendengarnya menjadi sakit hati dan disuruh balas dendam supaya membunuh Raja yang sudah terkapar di depannya. Jing kemudian mengambil pedang dan akan membunuh Raja. Ketika Jing hendak membunuh Raja, Komandan Ziyu menarik pedangnya akan membunuh Jing. Seketika itu Jing mengalihkan pedangnya untuk menusuk Komandan Ziyu. Rupanya Jing sudah mengerti bahwa Komandan Ziyu yang telah mengatur rencana menghabisi ibunya, karena selama ini yang mengetahui tempat ibunya hanyalah Komandan Ziyu. Jing mengetahui bahwa dia akan dikorbankan demi ambisi Komandan Ziyu untuk menjadi raja. Setelah membunuh Komandan Ziyu, Jing kemudian membunuh Raja yang tak mungkin bisa diselamatkan lagi. Dia membuat alibi seolah-olah Raja dibunuh oleh pembunuh dan dia kemudian menghabisi pembunuh itu. Nyonya yang melihat kejadian itu menjadi ketakutan, betapa tidak menakutkan baginya. Setelah melihat Raja menghabisi penasehat Lu, kemudian melihat suaminya menikam Raja dari belakang. Lalu dia menyaksikan Jing menghabisi suaminya sekaligus Raja. Jing mencoba menenangkan dan meyakinkannya bahwa dia aman. Jing kemudian keluar dari istana mengumumkan kepada semua pejabat bahwa Raja telah dibunuh dan dia sebagai komandan telah berhasil membunuh pembunuh Raja.
Semua pejabat kemudian menjadi riuh mendengar kematian sang raja. Nyonya yang masih berada di dalam istana menjadi panik mendengar keriuhan di luar istana, dan film pun berakhir. Demikian Movie Mania, alur cerita dari film Shadow. Saatnya saya undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe untuk perkembangan channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.